investasi manusia itu sebenarnya yang paling utama itu investasi kesehatan. Benar. Investasi keuangan itu mengikut dari belakang. Semakin kita sehat, semakin kita produktif, otomatis pasti keuangan itu ngikut dari Betul, belakang. betul, Nah, betul. kalau kita konsumsi dari awal susu atau makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi dan protein tinggi, otomatis ke depan kita akan terjaga. Halo Sobat Kabar Makassar, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, 2 orang lelaki tampan yang sedang berada di samping saya. Ini dia Kak Arif dan Kak Riko. Iya, halo Kak. Nah, boleh perkenalkan dirinya dulu. Kak Arif ini siapa sih yang narasumber hari ini di Kabar Makassar? Ya, oke Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ilham Syawal, perwakilan dari Kalbe Nutrisional cabang Makassar Kak. Ya, Oke. seperti itu. Sedangkan Kak Riko sendiri bisa mungkin memperkenalkan diri dulu, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Benny Ricardo, biasa dipanggil Riko. Saat ini saya sebagai seorang praktisi kesehatan. Saya bertugas berpraktek di institusi pemerintah. Kalau pagi, kalau sore saya di klinik swasta. Oke. Gitu. Jadi bergerak di bidang kesehatan, Kak Di. Oke. Kak, hari ini kita temanya adalah gaya hidup sehat. Nah, saya mau tanya nih kepada kakak-kakak 2 orang ini, bagaimana sih Kak definisi gaya hidup sehat menurut Kak Arif dulu deh? Gimana tuh gaya hidup sehat? Apa ya? Kalau saya sendiri, gaya hidup sehat itu yang utama sudah pasti tidur teratur. Mm-mm. Yang kedua itu tentunya rajin berolahraga Kak. Sudah Oke, pasti itu. Oke. Jadi gaya hidup sehat berdasarkan dari definisi Kak Arif ini adalah pola tidur yang harus Betul. teratur dan Iya. berolahraga. Nah, Iya. sedangkan dari Kak Riko nih, gimana tuh Kak definisi gaya hidup sehat? Nah, agak panjang ya. Iya, boleh Kak. Ini sebagai Jadi, penjelasan saya- untuk saya mau Sobat Kabar Makassar. mau meluruskan dulu. Nah, biasanya kalau kita berpikir, kalau orang berpikir gaya hidup sehat itu artinya dia hidup sehat tanpa sakit. Oke, Nah, iya benar-benar. itu kan pemikiran utama. Nah, sebenarnya gaya hidup sehat itu adalah bagaimana kita memprioritaskan diri kita supaya bisa hidup sehat, bisa sehat mental, dan sehat dompet, sehat pikiran. Wah, betul. Itu paling utama sih itu, Jadi Kak. semua kesehatan itu berhubungan. Oke. Jadi bukan cuma gaya hidup, pola hidup, bukan cuma sakit, tapi mental kita juga harus diperbaiki. Bagaimana kita berhubungan dengan orang, itu juga termasuk pola hidup sehat. Oke. Nah, untuk gaya hidup sehat yang dijelaskan masing-masing dari Kak Arif dan Kak Riko ini sendiri, untuk memulai gaya hidup sehat itu seperti apa sih Kak? Dan bagaimana caranya biar kita tuh bisa konsisten untuk gaya hidup sehat? Saya harus berolahraga setiap hari, pola makan teratur, dan pola tidur. Gimana tuh Kak cara memulainya untuk tetap konsisten? Saya dulu. Iya, boleh Kak. Oke. Jadi mungkin yang paling utama itu kembali ke diri kita. Jadi gini, bagaimana kita mengatur mindset diri kita supaya kita bisa berperilaku hidup sehat. Mm-mm. Jadi olahraga kita atur, makanan kita atur, pola tidur kita atur, terus bagaimana kita berhubungan sosial dengan orang lain juga kita atur. Jadi awal utama pola hidup sehat itu dari diri sendiri dulu. Nanti setelah kita sudah bisa menjalankan dengan baik, insya Allah pasti akan yang lain itu akan mengikut. Wah, benar. Nah, gaya hidup sehat ini yang betul-betul sehat sih menurut saya ini Kak, bukan hanya dari pola makan dan pola tidur dan olahraga, tapi bagaimana kita bersosialisasi dengan Benar. lingkungan kita. Nah, untuk Kak Arif sendiri nih Kak, dengan tadi sudah dijelaskan kakak ini backgroundnya seperti apa. Nah, ini produk yang kakak Arif bawa ini. Saya Ya. mau tanya-tanya nih Kak tentang Boleh. Fitbar dulu, karena saya lihat Fitbar ini sudah banyak sekali seliweran di supermarket. Banyak Saya sekali. penasaran sekali apa ini Fitbar, karena banyak sekali orang konsumsi. Saya lagi di jalan orang konsumsi pagi hari, bahkan ketika berolahraga saya lihat orang-orang pada bawa ini. Apa sih ini Iya. Fitbar Kak? Jadi untuk Fitbar sendiri Kak ya, itu dia salah satu cemilan sehat, Mm-mm. rendah gula. Karena kan kita punya tubuh dalam satu hari itu 20 gram untuk kadar gula. Mm-mm. Itu sudah termasuk junk food, nasi apa segala macam. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi cemilan yang kadar gulanya tinggi, sudah pasti dalam satu hari itu kadar gula pada diri kita ini over. Oh iya. Nah, makanya
dengan salah satu mengkonsumsi Fitbar ini sebagai cemilan sehat, mungkin bisa memenuhi nutrisi badan kita. Seperti Oke, itu, Kak. benar. Iya, Kak. Saya Iya. baca juga di sini klaimnya less sugar, Kak. Betul. Oke, bagaimana nih menurut Kak Riko sendiri, Fitbar ini bisa nggak dikonsumsi setiap hari sama masyarakat? Oke, jadi kalau saya lihat kandungan utama Fitbar, saya sempat baca-baca tadi itu ada dari gandum oat. Iya, Ya, benar Kak, benar. nah, oat itu salah satu cemilan sehat loh. Jadi bisa kita gunakan untuk teman-teman yang sedang program diet. Oh, jadi ini bisa untuk diet, Kak, Dek? Benar, Wah. benar. Karena gini, lambung kita itu seperti balon ya, kadang-kadang membesar, kadang-kadang mengecil. Nah, kalau kita misalnya banyak makan, lambung kan membesar. Sedikit makan, lambung kan mengecil. Nah, cara yang terbaik tanpa banyak makan atau sedikit makan, yaitu makan tapi sedikit tapi sering. Oh iya, Nah, jangan sekali makan langsung banyak. jangan. Oke, Heeh. jadi Fitbar ini termasuk solusi lah untuk Solusi. orang-orang yang Betul, iya. Benar. betul-betul. Karena saya lihat ini Fitbar lagi seliuran sekali Kak dengan berbagai varian loh ini ternyata banyak sekali variannya dan sekarang muncul kayak ini terbaru enggak sih kayak yang ini? Ada, Kak, ada. Oke. Cuma nanti sampelnya saya bawakan ke sini. Oke, terima Iya. kasih Kak. Jadi ini Fitbar ini cemilan sehat ya Kak. Sudah Oke. diklaim ini adalah cemilan sehat, bisa mengganjal perut Iya. untuk orang-orang yang lagi program diet karena sekarang itu lagi seliweran di sosial media Mm-mm. kayak program-program diet itu gimana sih menurut Kak Riko sendiri melihat kayak sekarang tuh orang-orang lagi sangat antusias sekali untuk diet dengan mereka itu berdasarkan versinya masing-masing. Gimana pendapat Kak Riko? Nah, oke. Ini agak menarik ini masalah diet ini. Jadi gini, dari Kemenkes itu merekomendasikan untuk gula asupan harian kita itu sebanyak 50 mg. Jadi itu setara dengan 4 sendok gula. Wah. Nah, kalau misalnya kita mau diet, otomatis yang harus dikurangi adalah gula dan karbohidrat. Tapi semerta-merta nggak bisa dihilangkan semua karena kita masih butuh gula buat energi dan karbohidrat juga buat energi. Lemak juga sebagian untuk energi. Jadi nggak boleh berlebih dan nggak boleh kurang. Nah, makanya untuk mencukupi kebutuhan gula harian kita, kembali ke diri kita, bagaimana kita mengontrol cara makan, Benar, iya. mengontrol asupan energi dari karbohidrat. Oke. Jadi misalnya gini nih, kayak mungkin saya contoh sedikit ya. Iya, Saya boleh saya ini sering lari. Mm-mm. Maksudnya nggak FOMO-FOMO banget sih. Memang udah lari dari dulu. Oke. Jadi kalau kita jalan kaki itu lebih banyak bakar gula dibanding daripada lari. Oh gitu Kak. Oh, Oke. oke. Jadi kalau kita jalan kaki yang dibakar gula. Kalau kita lari yang dibakar itu kebalik. Kalau kita jalan kaki yang dibakar itu lemak, kalau lari yang dibakar itu gula. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya kita jalan kaki minimal 5.000 langkah per hari, otomatis fat dalam tubuh, lemak dalam tubuh itu terbakar. Kalau kita mau kurangin gula, coba lari. Oh, gitu. Karena kalau sudah di zona lari, sering dia lebih concern untuk membakar gula. Oke. Ya, jadi itu Kak dengan berolahraga kan itu biasa kan kita capek ya kalau habis Betul, olahraga itu iya. cukup enggak sih kalau hanya meminum air mineral saja atau memang dalam sehari itu ada targetnya itu sebagai makhluk hidup yang kayak butuh berapa cairan dalam sehari yang dibutuhkan Kak? Boleh dari Kak Arif dulu sendiri. Oke. Karena saya lihat ini ada hidrokoko yang Iya. banyak juga seliuran. Jadi kalau orang olahraga tuh saya lihat kayak ini orang lagi minum hidrokoko. Oke, Iya, gimana iya, nih Kak? iya. Kalau saya misalnya kita habis lari nih, Mm-mm. memang harus ada minuman pendamping, Kak. Iya, betul. Ya, mungkin salah satunya mengkonsumsi hidrokoko. Yang pertama dia ndak pakai pengawet. Oke. Iya, dia ndak pakai pengawet. Terus dia rendah gula. Nah, ini dia pure air kelapa asli, Kak. Kadar air kelapanya itu 97%. Nah, seperti itu. Oke, jadi hidrokoko ini adalah minuman kelapa original ya, Kak ya? Original. Oke. Jadi tanpa pengawet jadi Tanpa aman ya, Kak pengawet. ya? Oke. Kalau Kak Riko sendiri melihat hidrokoko ini seperti apa sih, Kak? Dengan kemasan yang sangat lumayan ini bagus loh, Kak, kemasannya ini lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Iya. Terus ini minuman instan yang bisa dipakai kapan saja untuk memenuhi nutrisi atau cairan yang ada dalam tubuh. Tak gimana nih pendapat Kak Riko sendiri? Nah, itulah kita kembali lagi tadi ke gaya hidup sehat. Jadi kalau kita gaya hidup sehat bukan cuma semata-mata buat makanan sehat,
pola hidup sehat, tapi harus ada asupan nutrisi dan vitamin yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Nah, mungkin dari hidrokoko sendiri tadi itu sudah ada. Karena memang dia berasal dari air kelapa murni, tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan. Iya benar. Jadi udah masuk deh. Oh, Mengganti cairan elektrolit yang terbuang selama kita berkegiatan setiap hari. oke. Jadi ini hidrokoko aman nggak sih Kak untuk Aman. dikonsumsi setiap harinya? Kalau misalnya dikonsumsi setiap hari saya rasa aman karena dia sudah less sugar karena memang dari air kelapa murni, terus nggak ada bahan pengawet. Hanya mungkin ada batas-batas tertentu yang kondisi kita manusia kan nggak Iya, ada yang benar, sama. Masing-masing ada perbedaan kondisi. Mungkin itu aja. Oke. Sesuaikan dengan kondisi. Nah, sekarang mau tanya nih Kak, di tentang air kelapa murni ini kan lagi banyak nih, bukan cuma satu produk nih hidrokoko. Sebenarnya sih apa sih keunggulannya hidrokoko dibanding minuman yang lainnya itu Kak? Apa sih keunggulannya hidrokoko? Saya dulu nih Iya, atau? silakan Kak. Oke. Kalau saya itu hidrokoko apa ya, cepat menggantikan ion yang keluar Kak. Mm-mm. Kalau misalnya kita habis lari, tentunya pasti kita minum mineral. Mineral. Yang kedua, minuman pendamping, salah satunya minuman isotonik. Biar apa yang cairan tubuh keluar itu cepat tergantikan Kak. Jadi dia cepat kembalikan apa namanya ya, kesegaran alami tubuh. Nah seperti itu kalau saya. Oke. Ini saya lihat lagi. Saya lirik dari tadi ini entrasol. Saya penasaran apa ini entrasol? Kayak minuman Iya. kaleng. Apa sih ini Kak? Susu atau gimana sih ini entrasol Kak Arif? Oh iya iya iya. Jadi Intrasol Ken ini dia susu steril Kak. Susu steril Oke. sama saja produk dari Kalbe juga. Itu sudah pasti berhubungan dengan jantung. Terus menjaga ketahanan tulang. Mm-mm. Oh ini kayak susu tulang Kak dia untuk menjaga. Betul. Oke. Iya, sama Intrasol Ken ini dia ada tambah ekstra buah zaitun Kak. Seperti itu. Oke. Iya. Sangat good ini Kak untuk konsumsi memang setiap harinya. Nah, kalau untuk Kak Riko sendiri menanggapi entrasol ini hadir dengan kemasan kaleng yang sangat simpel menurutku dan bisa dibawa kemana-mana. Jadinya kita tidak repot lagi Kak untuk Betul, siram bla tidak bla bla, repot. tinggal minum. Minum. Oke, kembali segar. Nah, ini apalagi ini kayak minuman susu untuk kesehatan menjaga tulang. Biar tetap fit di umur segini. Iya. Dah umur segini maksudnya masih memasuki kepala Iya tiga dong. lah, masih bisa lah dikondisikan. Nah, menurut Kak Riko sendiri gimana sih Kak tentang entrasol ini? Jadi kalau saya lihat kalengnya ini memang sangat steril sekali. Betul, saya juga Kalau dari sepakat. kemasan ini saya sudah lepas ini steril. Oke. Nah, saya mau membahas sedikit. Mm-mm. Kalau kita bahas susu, pasti kita bahas tulang, bahas protein. Nah, yang paling utama itu penyakit osteoporosis. Oke, osteoporosis. Ah, Ya, benar. ah. Kalau kayak kita umur berapa, Kak? Saya masih menuju kepala 3 lah, Oke, Kak. menuju kepala 3. Yang saya ini lagi sedikit setengah abad. Oh, iya. Jadi investasi manusia itu sebenarnya yang paling utama itu investasi kesehatan. Benar. Investasi keuangan itu mengikut dari belakang. Semakin kita sehat, semakin kita produktif, otomatis pasti keuangan itu ngikut dari Betul, belakang. betul, Nah, betul. kalau kita konsumsi dari awal susu atau makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi dan protein tinggi, otomatis ke depan kita akan terjaga. Nah, apalagi kalau di umur-umur 40-50 itu sudah mulai terjadi osteoporosis, Ya, pengeroposan benar, tulang. benar, Kak. Nah, bagaimana cara kita supaya itu bisa dicegah? Ya, itu mungkin dari awal kita sudah konsumsi makanan-makanan sehat, jaga pola hidup. Benar. Kalau bisa hidup sehat itu dari muda kita sudah usahakan untuk hidup sehat. Benar. Jadi investasi jangka panjang adalah bagaimana kita memulai gaya hidup sehat itu sendiri. Benar. Nah, ada ketiga produk ini saya rasa semuanya approve ya Kak ya. Oke. Baik untuk digunakan keseharian. Jadi ini bisa, kalau ini nggak sih Kak, mohon maaf untuk cemilan ini bisa nggak sih dikonsumsi sama anak-anak atau memang ada batasan usia untuk ngemil yang ini? Saya rasa enggak ada batas umur sih Kak. Oke. Jadi aman. Jadi ini sangat aman ya teman-teman untuk dikonsumsi. Fitbar bisa dibawa kemana-mana, lebih praktis Kak. Iya. Jadi kalau misalnya Fitbar ini bisa menemani keseharian tak, kalau lagi kayak sangat hektik setiap harinya menjalani pekerjaan atau apalagi itu bisa diselip di plastik kantong terus tinggal dimakan deh. Jadi Betul. bisa mengganjal perut tak. Jadi perut tidak terlalu kosong. Yang penting apa katanya Kak Riko tadi, makan sedikit-sedikit tapi sering dibanding yang langsung makan banyak Banyak, ketika ya. lapar. Iya. Oke, untuk penutup ini Kak, saya mau tanya apa sih harapan tak untuk generasi muda biar bisa
hidup lebih sehat begitu. Dari Kak Arif sendiri, apa sih tipsnya buat teman-teman Sobat Kabar Makassar untuk hidup sehat? Untuk di kalau muda nih Kak, Iya. kan sekarang saya lihat banyak makanan junk food ada di Mm-mm. mana-mana segala macam yang pakai bahan pengawet. Nah, mungkin saat ini kita belum merasakan Kak. Nanti dengan berjalannya umur bakal terasa. Nah, saran saya mungkin kalau bisa kita ayolah coba hidup sehat mulai dari Mm. sekarang, konsumsi produk-produk yang sehat Betul. agar nanti ke depan kita itu tidak merasakan yang kita tidak inginkan Kak. Ya Seperti betul itu. ya Kak. Betul. Oke, dari Kak Riko sendiri tips agar sobat-sobat Kabar Makassar yang ikut menonton hari ini tuh bisa memulai hidup sehat Kak. Silakan Kak Riko. Ya, kalau saya sih kembali ke yang tadi, investasi terbaik adalah investasi kesehatan. Betul. Jadi buat teman-teman semuaku, anak-anak muda, Iya, anak muda, iya benar. jadi mulai ke olahraga, Oke. jaga pola hidup tak, jaga makan tak, kurangi begadang, biar kita dikatain FOMO olahraga terserah, nggak Iya. peduli, mau nggak culture juga nggak apa-apa, Betul. yang penting olahraga, karena kenapa? Investasi terbaik ya, nanti dirasakan di ketika kita sudah berumur nanti. Iya, Betul. Sekarang mungkin belum dirasa, masih sehat, masih kuat, tapi ke depan kalau kita ndak investasi bagus-bagus tubuh tak, nanti di umur-umur tua, nanti rasa sendiri resikonya. Oke, jadi itu tips hidup sehat yang menurutku harus diterapkan mulai dari sekarang dan Iya. bagaimana cara tak konsisten adalah itu kembali ke diri tak sendiri mau ndak hidup sehat untuk investasi jangka panjang. Dan ini ada sedikit tambahan untuk teman-teman Sobat Kabar Makassar. Jadi Fitbar ini ada Hydrokoko dan Entrasol ini bisa didapatkan di supermarket terdekat. Kayaknya Iya. sudah tersedia semua Kak Di. Sudah Dengan tersedia. produk yang sangat sehat ini dengan harganya kayaknya sangat terjangkau untuk semua kalangan Kak Di, sangat aman dengan harga sebegini tapi kualitasnya sangat oke. Iya. Baiklah Sobat Kabar Makassar, terima kasih untuk hari ini telah menonton Apa Kabar Makassar bersama kedua narasumber saya ini. Saya Sinar Mentari dan Kak Arif serta Kak Riko dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri.